Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa namanya? Ada Fatia, ada Alif, ada Bahri, Nabila, Yuga, Sabira, Kak Cia, dan Zahra ya. Gimana? I love Monday nggak nih? Love Kak. Love Iya sih, Monday. Love Monday Oke. Kak. Yang Kak. belum absen, jangan lupa absen. Hari ini kita ngapain nih? Ngapain ya? Yang belum di mute dulu ya. Ininya ada back sound-nya nih. Suara latar. Oke, Maaf nanti ah, aku lupa. kenapa? Lupa mati. Tahuan ya siapa yang ini ya bersalah. Oke, nah hari ini kita akan melakukan simulasi kerja di divisi production dan operation ya. Jadi ini adalah divisi inti dari sebuah perusahaan. Kalau kamu ingat kemarin kita udah ngomongin divisi support, berarti dia yang mendukung kegiatan di satu perusahaan, yaitu apa aja? Admin, IT, finance, sama HR ya. Terus ada divisi jualan yang jualan ininya nih, apa yang mau dijual sama si perusahaannya, yaitu divisi marketing sama sales. Nah, kita udah ngomongin itu dua, tapi kenapa kita belum ngomongin apa sih sebenarnya yang dijual si perusahaan ini? Nah, itu kita ngomongin hari ini, yaitu di divisi production sama operation ya. Kedua divisi ini bertanggung jawab untuk memastikan produk atau layanan yang dijual oleh perusahaan dapat dihasilkan secara efisien, berkualitas, dan sesuai jadwal ya. Jadi kalau production itu fokusnya untuk membuat sesuatu, nah apa itu barang atau jasa gitu ya. Sedangkan operation itu memastikan semua proses berjalan lancar, mulai dari sumber daya sampai distribusinya. Nah ini ada perumpamaan nih. Kalau production itu seperti koki ya di dapur ya. Jadi fokusnya itu ke bahan-bahan, resep, teknik masak gitu ya. Kalau operation itu lebih seperti manajer restorannya. Jadi untuk mastiin dapurnya nih berfungsi nggak nih, kompornya nih bisa nyala nggak nih gitu kan. Terus bahan bakunya ada nggak? Ini kita mau bikin mie ayam tapi nggak ada ayamnya gitu. Jadi mie doang gitu ya. Terus staffnya ada nggak ya, yang masak ada apa enggak nih? Jangan-jangan hari ini nggak dateng gitu. Pelanggannya puas apa enggak? Nah itu masuknya ke operation ya. Apa saja yang dikerjakan kita cek di sini. Oke, hari ini oh ada email. Emailnya itu dari divisi operation ya. Nanti ini yang kedua deh. Nanti kita cek waktu ngomongin operation. Jadi pada divisi production itu adalah inti dari satu perusahaan ya. Jadi yang bikin produknya. Kalau dalam si Furnitara ini kan dia bikin furnitur. Nah, kalau misalnya kamu di industri lain, misalnya di industri food and beverage ya, berarti kan makanan gitu. Itu nanti akan beda prosesnya dengan ini, dengan membuat furnitur ini gitu. Terus ada industri yang lain lagi itu akan beda lagi dan job title-nya juga beda-beda lagi gitu. Pasti nggak sama. Mungkin kalau di restoran tuh kan ada yang nyuci piring gitu, mungkin ada yang apa head chef-nya, ada sauce chef, ada apa gitu ya. Sedangkan kalau di industri furnitur ini mungkin ada kayak tukang kayunya, ada yang tukang amplas gitu kan. Nah, ini kira-kira kayak gini nih prosesnya ya. Jadi ini produksi dan operasi untuk membuat furnitur nih. Misalnya ini kursi ini ya kursi. Nah, awalnya itu kan ada desainnya dulu kan. Kita mau bikin furnitur apa nih, kursinya kayak gimana gitu. Terus pakai bahan apa? Apakah itu pakai beludru atau mungkin pakai katun atau apa gitu ya. Terus rancangannya gimana? Ini kan pasti digambar dulu nih sama desainernya, desainer furnitur gitu. Terus oke kita rencanain produksinya gimana? Oke, mungkin kita bikin bantalnya dulu atau mungkin kita bikin kakinya dulu gitu kan. Ini kan pasti terpisah-pisah gitu. Nanti dirakit. Terus persiapan materialnya. Nah, ini nanti ada yang motong kayunya gitu, terus kayunya dikeringin, diproses lah istilahnya ya. Ada diserut, terus dialusin kayunya, terus dibentuk gitu kan. Bentuknya mungkin ada yang kotak, ada yang segitiga gitu. Terus ada proses perakitan gitu ya, pemasangan komponennya, pakai alat-alat sama kualitas. Nah, ini kalau kursi yang udah jadi kan berarti udah dirakit ya. Ada juga kalau sekarang kan kalau kamu ke IKEA tuh kan
suka ngelihat ya, kita beli furnitur lemari gitu. Kita beli tapi ternyata yang dikasih itu cuman kayu-kayunya doang, kita sendiri harus ngerakit gitu. Sebenarnya itu tuh salah satu trik dia buat menekan biaya produksi ya. Jadi yang ngerakit itu ya si customernya. Padahal kan harusnya kalau misalnya secara konvensional, tradisionalnya adalah furniturnya dirakit dulu terus kita bawa pulang dengan udah jadi gitu kan. Nah itu salah satu contoh perkembangan industri di furnitur ini. Terus ada finishingnya gitu kan, diamplas, kasih warna, dikasih pelindung gitu kan, kasih aksesoris, sama dikontrol gimana nih setelah dirakit kelihatannya gimana? Oh nggak miring, oke. Terus diuji nih kan, didudukin dulu kursi. Kalau kursinya didudukin langsung jebret gitu kan, ya nggak ini dong, nggak bagus gitu ya. Terus dibersihin, terus dikemas kan, dikasih label, terus disimpan di gudang. Nah, nanti dikirim ke pembeli. Nah, kalau yang ini prosesnya bisa dikerjakan divisi produksi maupun operasi. Nah, kalau kamu lihat yang warna merah ini divisi produksi ya. Kalau yang hijau ini divisi operationnya gitu. Nah, apa sih yang dikerjain gitu kan? Nah, ada perencanaannya dulu kan, analisa pasarnya. Ini kita sebenarnya di pasar ini lebih dibutuhkan furnitur apa ya gitu. Terus kita targetin nih, oke kita mau bikin kursi ruang tamu gitu. Terus berapa targetnya misalnya 100 per bulan gitu. Terus direncanain juga kapasitasnya. Kapasitas itu kan daya muat ya. Jadi kayak pabrik itu kan bisa jadi dia cuman bisa bikin dalam satu hari itu cuman bisa bikin 5 kursi misalnya gitu. Ini contoh doang. Terus kalau misalnya gudang dalam apa namanya satu gudang itu bisa berapa kursi yang muat? Misalnya ada 100 kursi. Jadi kalau misalnya produksinya hari ini misalnya produksinya meningkat nih jadi 200 kursi. Otomatis apa yang udah dibuat hari ini tuh nggak bisa masuk ke gudang karena kan gudangnya cuma 100, produksinya 200 gitu. Terus ini 100 lagi mau diapain gitu? Apa ditaruh di jalan kan nggak mungkin kan? Jadi itu kayak harus diatur dulu sama si manajer operationnya gitu ya. Terus dia juga milih lokasi pabrik sama gudang gitu kan. Pasti di tempat bukan yang kayak di tengah-tengah perkotaan gitu kan. Tiba-tiba di samping rumah kita tuh ada pabrik gitu. Enggak. Pasti ada kawasan industri sendiri sama anggarannya. Nah, terus juga dia mikirin tentang rantai pemasok ya. Pemasok tuh kayak yang nyediain bahan bakunya gitu. Kayak misalnya yang nyediain kaki kursi ini siapa nih? Pakai kayu apa nih gitu kan. Terus bahan sofanya nih apa nih? Mungkin kayak bludrunya itu kita ngambil dari mana nih? Oh ini ada yang jual di Jawa Tengah misalnya gitu ya. Terus logistik, transportasi ya, manajemen hubungan pemasok ya tentu saja kita harus dengan pemasok kita harus jaga hubungan ya, jangan sampai tiba-tiba si pemasoknya bilang kita besok nggak mau ngirim lagi soalnya kamu nggak bayar-bayar misalnya. Itu kan bahaya ya, jadi nggak jadi produksi. Terus ya si operation juga dia bikin jadwal produksinya gitu kan, alur kerjanya gimana nih dari si tukang kayu terus diamplas terus kemana kemana gitu kan. Terus stoknya juga harus ada, kualitas segala macam ya. Terus ini juga ada manajemen gudangnya. Nah, jadi kalau udah jadi barangnya tuh kan udah dikemas, udah dilabelin kan masuk ke gudang. Nah, nanti yang ngatur tuh divisi operation gitu. Jadi, oke, nanti yang kursi taruhnya di sebelah kanan, meja taruhnya di sebelah kiri gitu. Dia yang ngatur-ngatur. Terus dia juga kasih label kan. Oh, ini kursi merek ini apa namanya? Spesifikasinya ini juga ada labelnya. Dan dia juga yang nganterin ke si pelanggan-pelanggan. Oke. Nah, ini setelah itu selesai baru dianalisa datanya. Oke, kita lihat di divisi production ya. Divisi production seperti apakah? Nah, tugas utamanya produksi barang dan jasa dengan efisien ya, dengan kualitas baik tentunya. eh, Kuantitas ya jumlahnya juga memadai sesuai dengan pesanan, waktu dan biayanya juga ada. Oke, nah terus ini ada orang, nah ini si tukang kayunya ya, mungkin dia
kayak diukur dulu kan pakai penggaris, terus dipotong gitu kan, diamplas segala macam. Nah ini kalau misalnya si perusahaan furniturnya itu ada perakit ya berarti dia yang ngerakit ininya kan, lemarinya gitu. Terus dia yang packing-packing gitu ya. Terus ini mungkin yang quality control gitu untuk mastiin kalau oh ini oke nih sofanya nggak robek gitu. Jangan sampai mau dijual udah robek gitu kan. Nah, ini yang jadi salah satu apa perhatian di divisi production itu adalah defect rate. Jadi apa angka kerusakan. Jadi kan sebisa mungkin kan kita bikin furnitur ini jangan sampai ada yang rusak. Kalau rusak kan kita nggak bisa jual gitu. Atau mungkin kalau jual cuma di diskon doang gitu kan. Nah, itu yang ditekan oleh orang produksi gitu. Oke, di sini ada Pak Putra, dia production manager, ada production planner, Bu Nina, ada floor supervisor, ini berarti orang yang ada di lapangan ya. Jadi dia yang ngawasin orang-orang yang kerja, kayak misalnya si tukang kayu itu ngapain gitu, dia ngawasin. Terus ini quality control yang tadi yang ngetes apakah ini furniturnya udah oke atau belum. Terus ini warehouse coordinator. Jadi dia yang setelah barangnya jadi dia yang apa koordinasiin sama si divisi operation. Ini nih udah jadi nih tolong dong di apa diangkut gitu ke gudang gitu ya. Nah, ini apa garis besarnya dia rencanain dulu produksinya, terus dilakukan produksinya dibuat gitu ya. Kualitasnya dilihat dan pemeliharaan dan perawatan mesin juga penting gitu ya. Karena kan itu yang maksudnya ada perusahaan yang mungkin dia nggak pakai mesin, bisa jadi kan dia tukang kayunya benar-benar manual gitu. Tapi kan kalau kamu mau bikin furnitur dalam jumlah besar, pastinya itu harus ada mesin-mesin gitu kan. Terus manajemen stok pabrik. Nah ini rinciannya untuk produksi itu bisa bikin jadwal gitu kan. Terus rencanain stoknya, kapasitasnya, bahan bakunya, sama tenaganya gitu kan. Siapa yang mau ngoperasiin mesin ini siapa gitu, yang motong-motong ini siapa gitu kan. Terus, nah ini prosesnya dia yang bikin furniturnya kan, mulai dari pemotongan, perakitan, sehingga finishing. Terus kualitasnya dia cek apakah udah oke. Terus dia juga melakukan, nah ini pemeliharaan mesin potong, ada mesin pengecat ya kan, ada mesin untuk merakit juga. Dan harus ada maintenance-nya ya, karena kalau misalnya dia rusak kan dapat menghambat produksi. Nah ini kebutuhan bahan bakunya. Oke. Ini masing-masing ininya basically sama kayak yang tadi dijelasin. Kalau si production manager ya dia lebih mengawasi keseluruhan dan dia koordinasi dengan divisi lain gitu kan. Kayak misalnya besok kita butuh produksi berapa nih, ada pesanan berapa gitu. Terus production planner dia yang bikin apa jadwalnya ya untuk melihat oke kapasitasnya segini. Kita ada pesanan 500 tapi kita mungkin per hari cuma bisa 200 gitu. Berarti selesainya 2 hari gitu kan. 3 hari berarti. 500, 200, 200, 100 ya. Jadi 3 hari. Terus floor supervisor ini yang ngawasin orang-orangnya kayak mandor gitu lah ya. Quality check sama ini mesin operatornya gitu dia yang ngoperasiin. Ini pasti harus ada trainingnya. Karena kan ya walaupun ya sebenarnya yang ngoperasin itu bisa misalnya lulusan SMK gitu ya, lulusan SMA juga bisa. Tapi tetap harus ada trainingnya gitu. Kalau enggak kan nanti dia nggak tahu pencet tombol apa gitu. Jadi ini penting juga. Terus dia yang teknisinya, kalau misalnya ada yang rusak-rusak, dia yang benerin. Dan ini tadi si koordinator. Oke, nah ini contohnya aja si production manager. Dia masuk kerja, terus dia ngapain briefing dulu kan sama tim produksinya, floor supervisornya. Oke, hari ini kita mau bikin ini sekian, tolong dicek yang bagian ini gitu ya. Targetnya berapa? Nah, terus lihat laporan hariannya gimana nih? Oh, kapasitas mesinnya oke, bahan bakunya masih ada. Kita mau bikin 100 kursi, bahannya ada apa enggak gitu kan? Harus dicek. Oh, ada masalah nih, salah satu mesin mengalami kendala teknis. Nah, terus dia meeting dong sama si maintenance kan. Gimana nih? Mesin ini kok rusak gitu. Ayo cepetan dibenerin gitu. Karena jadi berkurang kapasitasnya jadi 10% lebih sedikit gitu ya.
Terus dia nelpon si procurement. Procurement masih ingat nggak ini divisi administrasi ya, untuk memastikan bahan baku tambahan tiba di gudang tepat waktu. Nah, jadi apa? Karena tadi mau produksi, kalau misalnya nggak ada bahan ya susah gitu kan. Jadi dia harus beli dulu gitu. Terus dia review desain baru untuk produk meja lipat. Oke, tim desain interior. Terus meninjau langsung. Nah, yang jelas ya kalau manajer itu harus langsung datang ke pabriknya gitu. Walaupun dia lebih, maksudnya dia ada kerjaan administrasi istilahnya di kantor gitu ya, dia bikin report segala macam. Tapi dia juga tetap harus mengunjungi langsung untuk ngelihat kayak gimana sih progresnya gitu. Pabrik gue nih baik-baik aja atau enggak gitu, gitu ya. Jadi terus dia juga memeriksa laporan harian, oke kapasitas gudang, oh udah hampir penuh nih gitu, karena mungkin kapasitasnya apa, produksinya terlalu banyak, jadi kita mungkin kayak strateginya gimana nih. Akhirnya nanti dia ngobrol lagi sama apa divisi marketing gitu kan. Ini kita ada bahan numpuk nih di gudang nih, ada produk kita si kursi ini nggak laku-laku nih, kamu bikin diskon deh supaya besok laku terus gitu kan. Nah, seperti itu kerjaannya si production manager. Oke, time to work. Ini yang seperti biasa. Kalau misalnya kayak warehouse koordinator nih jurusan apa sih gitu, jurusan logistik, teknik industri, manajemen ini. Kayak kalau kamu pernah dengar universitas apa tuh ya, eh, ULBI, Universitas Logistik gitu itu ada. Aslinya tuh dia dari apa namanya PT Pos ya, tapi sekarang dia udah jadi universitas yang umum gitu, nggak mesti dari pos juga. Nah itu enaknya kalau misalnya kamu masuk ke universitas itu, nanti ada kesempatan untuk bekerja di si PT Pos ini, PT Pos Indonesia. Lumayan. Oke, udah ini ada kuis seperti biasa. Tugas divisi produksi. Oke, ini ada 5 tugas. Kamu pilih salah satu. Bisa bikin jadwal produksi, bisa menghitung kebutuhan produksi, menghitung kapasitas gudangnya, membuat laporan defect rate, sama membuat laporan harian bahan baku ya. Semua ini tugas yang penting, dan ini dilakukannya biasanya yaitu di office ya. Karena kan kalau di pabriknya kan yang dia lakukan ya dia kayak bikin-bikin furniturnya gitu. Dia nggak bikin jadwal produksi. Yang bikin ini pasti si manajernya gitu ya di office-nya di kantornya. Oke, yang mana ya? Bebas sih. Jadwal produksi. Oke, kita lihat aja deh. Jadwal produksi. Ini ada jadwal produksinya. eh tuh, ini apa tugasnya ya? Isi jadwal dengan jumlah yang diproduksi tiap hari dan berapa sisa pesanan yang belum diproduksi. Nah, ini dari divisi sales nih, datang nih. Nelpon Pak Putra, ini ada ini pesanan ya barang, kita mau kursi minimalis 60 piece sama meja minimalis 80 piece gitu. Oke, siap gitu kan, kata si Pak Putra. Terus si Pak Putra ngecek nih kan, oke untuk produksi kursi itu 1 hari. Sedangkan kapasitasnya 5 piece kalau kursi gitu. Jadi maksudnya dalam sehari itu si pabriknya cuma bisa bikin 5 gitu. Nah, sedangkan ini ada 60 nih. Pasti kan nggak mungkin selesai dengan dalam sehari kan. Berapa hari selesainya? Ya tinggal dibagi aja kan. Kalau misalnya dia apa 1 hari dan dia cuma bisa bikin 5, ya berarti kalau 60 piece ya berarti 12 hari gitu kan. Oke, ini diisi. Jumlah pesanan 60, kapasitas produksinya kan 5. Oke, hari ini tanggal 26 jumlah produksinya 5. Sisanya berapa? 55. Mulai diproduksi kapan? Tanggal 26. Selesainya tanggal 26. Oke, keterangan sudah selesai atau belum gitu ya. Nanti di hari Jumatnya kamu isi lagi nih jumlah produksinya berapa. Kan dia kan cuman bisa bikin 5 kan. Oke, 5 berarti. Sisa pesanannya berapa? Berarti 55 dikurang 5 gitu kan. Sisanya masih ada 50. Terus ini eh, mulai produksi tanggal 27 Desember 2024. Selesainya kapan gitu. Kenapa sih ini harus dikasih tanggal mulai sama selesai ya? Karena kan ini kan cuma sehari gitu kan. Ini kan produksinya cuma sehari. Tapi kalau dia bikinnya berhari-hari gimana? Misalnya
ada desain yang rumit nih, satu lemarinya sangat rumit gitu ya, sampai dia kayak 3 hari. Berarti kamu harus nulis, oke mulainya tanggal 27, selesainya tanggal 30 gitu kan. Oke, ini gampang sih, ini tinggal diisi-isi aja ya. Ini 10 gitu kan, ini berapa nanti sisanya. Jadi 70 dikurang 10 jadi 60 gitu ya. Oke, ini tinggal diisi, nanti bisa dikirim ke email furnitera@cherryvitas. Atau kalau kamu mau ngerjain yang lain juga, oke, nggak apa-apa. Ada banyak ya. Ini yang suka matematik nih, ngitung volume dan ini menentukan apakah kapasitas gudang mencukupi untuk menyimpan produk baru. Berapa sisa kapasitas gudang. Ternyata berguna juga ya matematik. Ya, cuman sederhana sih ini. Prakteknya pasti lebih rumit karena kan yang namanya gudang tuh kan ada kayak lorongnya, ada kayak rak-raknya gitu kan. Sedangkan ini kan cuman kayak volume gudang berapa, terus volume barang berapa dibagi doang gitu. Jadi ini penyederhanaan aja. Ya, kita lanjut ya. Oke. Divisi operation ya. Dia eh karena si Furnitera ini ada dua produknya, yaitu furnitur itu berupa barang dan konsultasi desain interior itu berupa jasa ya. Jadi ini videonya tentang konsultan desain interior itu kayak gimana sih kerjanya? Kerjaannya basically bikin desain, presentasiin desainnya, terus kalau misalnya si kliennya mau implementasiin desainnya gitu kan. Jadi misalnya dia dapat proyek nih dari misalnya hotel. Hotelnya ini mau bikin apa lobby gitu ya lobby. Terus desainnya gimana nih? Oh, maunya yang desain Jepangan gitu. Atau enggak mungkin mau desain kayak Bali gitu kan. Itu kan pasti kayak ada elemen-elemen tradisional. Terus si desain interior ini bikin rancangannya kan, bikin desain, terus kayak presentasiin ini udah oke atau belum. Terus kalau misalnya belum ya dia revisi lagi tuh. Kalau misalnya udah ya udah. eh, ini dia kasih file-filenya tuh kan dia pasti bikin ininya kan bikin file dari apa sih namanya? Mungkin kayak ada eh, apa sketsa ininya, sketsa ruangannya gitu kan, ada 3D-nya segala macam. Nah, itu nanti kalau misalnya si kliennya mau juga bisa ngelanjut ke si desain konsultan desain ini jadi pengawas pelaksanaannya gitu kayak misalnya oke kalau gitu cariin deh kontraktornya siapa nih yang bisa ngerjain gitu. Ini furniturnya beli di mana kayak gitu-gitu. Nah, karena ini si Furnitera ini dia juga jualan furnitur, jadi itu satu bisnis yang berkaitan gitu. Yang si konsultan ini kayak gini mau nggak desainnya? Oke, kalau mau nanti dibikinin nih sama Furnitera mau nggak? Oke gitu. Itu eh, contoh apa namanya yang dari jasa bisa langsung ke barang juga gitu. Selain dia jualan jasa juga bisa jualan barang. Oke, ini mungkin kayak ininya garis besarnya ya bikin apa desain kayak gini kan dia pertama nerima dulu nih permintaannya. Oke, ada kontak nih dari uh, showroom. Biasanya tuh dari showroom kan ngelihat ih kayaknya bagus nih desainnya gimana kita bisa nggak sih bikin kayak gini. Nah, biasanya tuh kalau di showroom tuh nanti ada ininya ada konsultan free-nya dulu gitu. Uh, itu bukan bukan bikinin desain, tapi kayak ngobrol-ngobrolnya dulu. Ibu mau bikin apa gitu, misalnya bikin villa, di mana lokasinya gitu. Terus mau konsepnya kayak gimana? Mau villanya maunya yang tradisional gitu, yang ada bambu-bambunya gitu. Nah, dari situ baru nanti ada meeting lanjutan. Kalau misalnya dia mau, ya dia harus bayar gitu kan. Dia harus bayar konsultasinya. Kayak gitu. Nah, scope of work-nya apa? Apakah dia cuma mau bikin gambar doang atau mau sampai dipasangin furniturnya gitu ya. Terus dianalisis analisis analisis dulu kan. Ruangannya segede apa nih? Apakah cuman kayak 3 kali 5 atau mungkin kayak gede gitu kan ruangannya. Terus konsepnya gimana ini yang tadi. Terus dia presentasiin konsep. Terus detailnya dipilih dong materialnya apa gitu. Misalnya mau ada sofa ini, sofanya mau material
kulit gitu atau mungkin kayak bludru atau mungkin apa bahan yang apa wool gitu apa gimana gitu. Nah, terus disusun gambar-gambarnya dan nanti ada revisi-revisi kan. Oh, yang ini udah cocok, ini masih belum gitu. Nah, ini presentasi akhir dan ini implementasi kalau misalnya si kliennya mau. Ya udah sekalian deh bikinin apa desainnya itu dibikin furniturnya gitu. Siapa yang kita mau beli furniturnya dari mana? Apakah sih dari si furnitura itu ataukah mungkin aku nggak mau beli dari furnitura, aku mau beli dari IKEA gitu. Karena itu ada yang ngerjain kan, itu kontraktornya gitu. Terus dipasang dan dia juga bisa ngawasin. Nah, kalau untuk ini produksinya ya, untuk operationnya gimana? Operationnya ya ya sama kayak yang tadi bikin furnitur. Pertama kita analisa dulu kan pasarnya seperti apa. Misalnya ternyata lebih banyak permintaan dari klien yang perusahaan gitu, corporate daripada klien individu gitu. Lagi pula kalau perusahaan kalau pesan desain itu pasti banyak gitu kan, misalnya dia hotel nih, Novotel gitu. Terus dia punya hotel di Jakarta, di Bandung, di Sulawesi gitu. Dan dia ngasih proyek gede ke kita gitu. Nah, itu kayak dianalisa dulu pasarnya kayak gimana. Terus ini tadi ada prospek yang tertarik ditindaklanjutin itu di bagian operation, terus manajemen tim desainnya ya siapa yang mau ngerjain ini desainernya siapa gitu kan. Dia harus nyari kan seorang arsitektur gitu kan yang bisa bikin-bikin desain dengan bagus gitu. Terus dijadwalin, oke kamu ngerjain proyek A, kamu ngerjain proyek B gitu. Jadwalnya gimana? Kita bikin dulu jadwalnya gitu kan. Terus manajemennya gitu kan, perencanaan proyek tadi, pengawasan. Oh, ini udah sampai tahap mana nih? Baru sampai tahap ngobrol-ngobrol doang gitu. Apa udah bikin apa gambar atau mungkin udah bikin 3D-nya segala macam. Nah, itu kan juga pasti butuh waktu ya. Kayak tadi kan kita lihat di video itu kan dia seharian cuma ngerjain satu proyek gitu. Makanya itu emang butuh waktu gitu kayak misalnya nyiapin gambar segala macam itu kan nggak langsung jadi gitu. Tapi kayak harus ada ya mungkin softwarenya dia harus menguasai juga ya kan. Terus komunikasi dengan pelanggan sama ya penanganan keluhan dari pelanggan atau evaluasi udah oke belum nih desain dari kita gitu, udah puas atau belum gitu ya. Oke, pekerjaan di divisi operation. Kalau kita lihat di sini ada memastikan kelancaran proses produksi ya. Jadi nggak cuman si desainer itu doang, tapi juga produksi furniturnya gitu, memastiin apakah ada bahan bakunya, apakah ada tenaga kerjanya gitu, jadwalnya kayak gimana, itu juga termasuk ke divisi. Juga nanganin logistik gitu ya, layanan pelanggan agar target tercapai. Nah, kayak misalnya ini dia ngecek stok kan di bahan baku. Oke, yang tadi kan mau bikin kursi tuh butuh kayu kan, kayunya cuman 5 gitu, sedangkan butuhnya 10. Wah, masalah nih. Jadi harus order dulu ke si ininya pemasoknya. Terus di sini kayak misalnya nata-nata gudang, misalnya oh yang di sebelah sini nih kita nanti taruh di rak yang ini kita taruh untuk kursi, rak yang sebelah sini nih untuk apa meja gitu. Kayak gitu dia yang ngatur-ngatur kalau udah ada barang yang udah diproduksi, ini mau ditaruh di mana gitu. Terus dia juga ngatur logistiknya kan. Jadi ya udah dari pabrik ditaruh ke gudang, masukin dulu ke ini ke mobil. Atau dari gudang mau dianterin ke pelanggan gitu kan. Oke, ini si Ibu A udah pesen meja, dia udah bayar. Berarti kita harus apa anterin barangnya ke rumahnya si Ibu A gitu. Nah, ini untuk yang furnitur. Kalau ini yang untuk desain interior. Jadi kayak dia ya udah dia tadi kan ingat nggak tadi pas dia nunjukin kayak warna-warna gitu kan. Nah, ini ada desain-desainnya gitu. Dia juga presentasi ke si klien gitu. Oke, nah ini operation manager Pak Dwi namanya. Terus logistik staff dia yang ngatur ininya tadi pemindahan barang. Rifki interior project koordinator namanya Hana. Terus ada customer service namanya Gina ya. Apa saja yang dilakukan? Dia ada konsultasi apa koordinasi jasa konsultasi desain interior ya kan pasti nggak cuma satu dong desain interiornya kan pasti mungkin ada beberapa konsultan yang bekerja di situ
Terus manajemen service pelanggannya, optimasi operasional sama logistiknya. Ini rinciannya untuk logistik ya mengatur pengiriman furnitur dari pabrik ke gudang atau langsung ke pelanggan gitu ya. Jadwal pengiriman dia juga yang ngurus gitu. Kalau misalnya ada barang yang rusak ya dia juga harus menanganinya gitu ya. Atau misalnya terlambat alamatnya nggak ditemukan itu. Mau nganter tapi kok ini alamatnya sawah gitu. Terus mengatur jadwal meeting dengan klien, dia mantau timeline proyek. Timeline itu jadwal ya. Jadi kayak misalnya kita udah sampai tahap mana nih? Dari satu proyek itu kan pasti ada tahapan-tahapan. Udah sampai mana itu masuk ke timeline. Terus kebutuhan furnitur atau bahan sesuai proyek desain. Oke. Manajemen service. Nah ini Kak, kalau ada keluhan gimana? Karena kan sering tuh ada keluhan pelanggan kan, wah ini saya udah diantar barangnya tapi kok rusak gitu. Nah, itu harus ada solusinya. Misalnya apa, apakah mau diganti gitu, apakah mau diperbaiki atau apa gitu, atau mau di refund duitnya gitu, nggak jadi beli gitu. Bisa jadi kan. Terus membuat laporan performa divisi, oke, tingkat efisiensi pengiriman dan lain-lain. Ya, ini si operation manajernya dia merancang strateginya kayak gimana. Dia mengawasi semuanya dari pengiriman, pelanggan, dan proyek desain gitu kan. Dia juga memastikan targetnya tercapai. Targetnya itu kayak misalnya dalam hari itu harus bikin berapa furnitur, dalam hari itu harus jadi berapa apa desain interior gitu kan. Dan koordinasi dengan divisi lain. Nah, terus ini kalau yang logistik ya jadwal dan rute pengiriman furniturnya, customer service yaitu tadi untuk menangani keluhan, ini untuk mengatur timeline proyeknya mau seperti apa, sama koordinasi dengan logistik dan production untuk pemenuhan kebutuhan proyek. Jadi kayak misalnya tadi si desain interiornya ya udah deh furnitur furnitur aja yang eh, bikinin furniturnya, ya udah berarti dia harus pesan kan. Ini nih ada pesanan dari pelanggan saya dan dia kan maunya yang custom. Yang custom itu berarti speknya beda dengan yang udah dibikin oleh Furniteras biasanya gitu. Kamu sering lihat kan misalnya biasanya tuh kasur tuh ukurannya 180 kali 200. Ini kebetulan si klien ini rumahnya kecil gitu. Jadi dia pesennya kasurnya ukurannya 130 kali 200 gitu. Nah, itu namanya custom. Oke, terus si customer service yang tadi menjawab pertanyaan pelanggan sama keluhan, admin support ya ini untuk dokumentasi-dokumentasi. Oke, nah ini contoh ya misalnya si Pak Dwi ini dia morning briefing dulu dengan tim produksi for supervisor dan targetnya apa, terus reviewnya perbaikan. Oh ini kayak sama kayak yang ini ya production ya. Kayak mungkin aku salah copy paste kali. Oke, ini nanti aku cek lagi. Tapi intinya adalah seperti itu. Education cheat sheet-nya ya kayak misalnya operation manager dia eh, apa kuliahnya apa. Nih tadi kan logistik tuh kan ada universitas logistik tuh. Nah, itu ada minimal S1 logistik gitu. Terus mungkin kayak interior koordinator tuh dia arsitek atau mungkin ada S1 desain interior gitu ya. Seperti itu. Oke. Membuat jadwal pengiriman. Nah, karena kan dia tadi yang ngatur untuk kalau misalnya furniturnya udah jadi gitu kan mau dikirim ke gudang atau mau dikirim ke pelanggan, terus menangani keluhan pelanggan ya, menyusun rencana proyek. Nah, ini yang desain interior itu tadi, membuat laporan performanya gimana sama survei pelanggan. Sepertinya nggak terlalu susah ya. Ini karena eh, kerjaannya lebih ke kantor ya, karena kan kita ngomonginnya kerjaan yang untuk di kantor. Mungkin kalau di kamu beneran di ininya di gudangnya mungkin repot kan kayak naro-naro barang segala macam. Tapi kalau untuk di kantor lebih ke administratif. Ya. Membuat jadwal pengiriman furnitur ke tiga lokasi yang berbeda. Nah, gimana nih contohnya? Kamu pernah nggak sih pesen apa gitu, apa kursi atau mungkin yang sering tuh kalau aku ini
eh, kasur ya, kasur, mesen kasur kan nggak mungkin dibawa sendiri kan. Kalau kursi masih bisa lah dibawa sendiri, tapi kalau kasur kan kayak harus diantar sama ininya, sama eh, apa tokonya gitu. Terus hari ini kamu akan membantu tim operation membuat jadwal pengiriman ke 3 lokasi nih. Lihat nih, ada 3 lokasinya A, B, sama C. Ini gudangnya di sini nih. Kasurnya nih udah ada di sini. Kasur lagi. Kursi deh, kursi. Kursinya udah ada di sini gitu. Nah, ini mau diantar lewat mana nih? Kebayang nggak setiap hari si operation manager atau operation staffnya itu harus bikin ini jadwal pengiriman gitu kan? Kan eh, pasti harus dicari yang efisien kan. Apakah dia harus ngirim ke A dulu, terus baru ke B, terus harus ke C, atau dia harus lewat B dulu, terus lewat C gitu, atau ke A, atau mungkin ke C dulu, baru ke B atau ke A gitu. Jadi itu termasuk pekerjaan yang kayak butuh skill buat ngelihat ininya ya, ngelihat navigasinya ini. Pasti kan harus ditahu dulu dari sini gudang ke B ini berapa berapa menit ya. Dari B ke C ini berapa menit, ini ke A berapa menit kita. Ya, kita lihat aja jadwalnya, jadwal pengiriman barang. Oh, ini udah ada nih. Jadi di sini pelanggan A itu alamatnya di Jalan Merdeka bla bla bla. Jaraknya dari gudang 15 kilo, estimasi waktunya 45 menit, waktu penurunan barangnya 30 menit. Nah, terus inilah yang harus diisi oleh si divisi operation. Jadi rutenya itu dari gudang harus diantar kemana dulu nih? Ke A, B, atau C. Nah, terus dari eh, misalnya kita pilih A ya, dari gudang ke A. Dari A kemana lagi? Ke B, ke C, atau kemana gitu. Nanti sampai ujung-ujungnya dari lokasi yang terakhir, misalnya yang terakhir C ya, yang terakhir C, balik lagi ke gudang gitu. Dan kamu harus nentuin nih, berangkat waktunya jam 8. Estimasinya berapa berapa menit dan tibanya berapa menit. Misalnya nih dari gudang ke A ya. Ke A itu kan berarti 45 menit kan? Kamu tulis di sini 45. Berarti waktu tibanya berapa? 8.45 gitu kan. Terus waktu penurunan barangnya berapa menit? Oh, 30 menit. Berarti selesainya berapa? Berarti 8.45 tambah 30, berarti 9.15 gitu. Total waktunya berapa? Oh, ya udah ditambahin aja 45 ditambah 30 jadi 75 gitu. Nah, ini kamu isi ya. Ini nggak mesti kayak gini. Ini aku kasih contoh doang. Ini kamu isi mau kemana dulu nih? Kalau ngelihat petanya mungkin oh lebih enak ke B dulu atau mungkin ke C dulu gitu. Apa mungkin langsung ke A gitu. Itu terserah kamu. Nanti kalau udah baru dikirim email. Atau kalau kamu bingung, apaan sih ini tugasnya susah banget gitu. Kamu bisa milih yang lain ya. Ini ada menangani keluhan gitu kan. Ini ada email, buka email dari Ibu Ani. Nah, kamu buka deh email yang tadi ya. Ada komplain nih si Ibu Ani nih kepada PT ini, keluhan. Halo, selamat pagi. Saya Ani. Saya akan menyampaikan keluhan bla bla bla. Nomor pesanannya segini dan saya tidak memesan perakitan jadi bla 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 ini kamu tangani keluhannya. Nah, ternyata ada email juga dari si Gina, tadi kan apa staffnya ya, staff customer service representative gitu. Dan dia bilang, Dear Ama, berikut template email kalau ada yang komplain. Jadi sebenarnya apapun komplainnya, sebenarnya ada template-nya gitu. Kamu tinggal isi aja. Ini kamu copy paste. Kamu copy paste ke email kamu, buka Gmail, terus ya tulis nama pelanggannya siapa. Ini kan berarti Ibu Ani kan. Terus pilihan tanggapan keluhannya apa ini nomor pesanannya tadi. Ya udah tinggal dimasukinnya aja. Terus kamu ketik-ketik deh ini solusinya apa. Ya, ini prosesnya kayak gimana ya? Kamu ngarang-ngarang dikit lah. Penggantian produk dengan yang baru. Misalnya caranya, mungkin ibu datang ke showroom, habis itu nanti ada petugas kami mencatat, terus habis itu kami kirim kembali dengan produk yang baru gitu. Ya,
Itu kalau tugas dua. Iya tugas dua. Tugas tiga ada lagi rencana proyek. Kamu lihat-lihat aja yang kamu pengen kerjain. Oh ini ada bikin survei nih enak juga nih. Bikinnya pakai Google Form. Jadi kamu tinggal bikin Google Form dengan 5 pertanyaan. Nih pertanyaannya ini. Pilih salah satu nih. Jadi misalnya seberapa puas Anda, terus yang ini apakah customer ini, jadi kamu pilih aja. Nih pertanyaannya udah ada, jadi kamu tinggal pilih 5 pertanyaan. Oke, that's it. Closing log, isi lognya. Hari ini sudah ngapain aja? Hari ini mungkin apakah ada sesuatu yang menarik yang kamu pelajari hari ini? Nah, bisa tulis di situ ya. Berarti siap Aku udah lagi, selesai isi closing log ya, Kak? ya, betul. Oke, kita thank you sudah datang hari ini. Udah 9:58 ya. Aku stop recording dulu.